Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2008056007 akan mempresentasikan pembentukan akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, dan sifat itu akan muncul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit atau timbul dengan mudah karena telah menjadi suatu budaya sehari-hari. Jadi akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri seseorang. Nah, pertanyaannya, apakah akhlak itu bisa dirubah atau akhlak itu dapat diperbaiki atau akhlak itu dapat dibentuk? Tentu saja jawabannya iya. Akhlak dapat dibentuk dengan cara metode-metode yang tepat dan mudah untuk dipahami si anak. Pembentukan akhlak. Kenapa sih akhlak itu perlu dibentuk? Dan kenapa pula akhlak itu harus menjadi akhlak yang baik? Kenapa enggak menjadi akhlak yang buruk? Karena yang pertama yaitu khalifah. Manusia sebagai khalifah di bumi, artinya manusia sebagai wakil Tuhan untuk melestarikan dan menjaga bumi. Artinya, sebelum menjalankan tugas sebagai seorang khalifah yang baik, maka kita harus memperbaiki sifat kita. Yang dimaksud sifat di sini adalah akhlak yang baik. Penyucian jiwa atau membentuk akhlak yang baik itu lebih penting daripada membentuk suatu fisik yang baik, karena akhlak yang baik akan menjadikan suatu perilaku yang baik pula. Oleh karena itu, maka diutuslah Rasulullah dengan tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Seperti yang telah dicantumkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, tujuan pembentukan akhlak sendiri itu sama dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk mencetak generasi Islam yang berkualitas, yang mampu memegang 4 unsur, yaitu daya marah, daya akal, daya syahwat, dan keadilan, sehingga dapat menjalankan tugas khalifahnya dengan baik. Tidak hanya itu, Islam tidak hanya menyuruh kita untuk membentuk akhlak yang baik, tapi Islam juga menyediakan metode-metode untuk pembentukan akhlak itu sendiri. Nah, apa saja sih metode pembentukan akhlak itu? Yang pertama yaitu metode ta'widiyah atau pembiasaan. Metode ta'widiyah atau pembiasaan ini adalah metode yang telah diterapkan sejak kecil dengan pembiasaan sejak kecil dan secara kontinu serta terus-menerus. Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahwa manusia itu dapat menerima segala bentuk perbuatan melalui pembiasaan, yang artinya jika dibiasakan sejak kecil dan terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi budaya yang tidak bisa ditinggalkan oleh si anak. Oleh karena itu, anak kecil biasanya selalu dididik, misalkan disuruh berdoa sebelum makan atau disuruh berdoa sebelum masuk rumah, agar pembiasaan-pembiasaan itu akan dilakukan secara terus-menerus dan kontinu hingga dia dewasa. Kalau dia sudah dewasa, maka kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya yang jika ditinggalkan, dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, itu yang disebut dengan pembiasaan. Yang kedua yaitu metode uswah. Metode uswah atau keteladanan yaitu
metode dengan cara memberikan contoh kepada si anak. Misalkan ada seorang guru yang memberikan contoh kepada muridnya, ada seorang ibu yang memberikan contoh kepada anaknya untuk saling berbagi, dan lain sebagainya. Karena apa? Si anak akan melihat, oh ternyata bu guru seperti itu, saya mau mencontohnya seperti itu. Karena pola pikir anak itu terkadang lebih terbuka, lebih dapat memahami jika ada sebuah contoh atau keteladanan yang dapat ia tiru. Selanjutnya yaitu metode mauizah atau nasihat. Metode ini adalah metode dengan cara memperingatkan si anak dengan memberikan nasihat, motivasi, dan kata-kata yang lembut agar dapat menyentuh hati si anak. Jika hatinya sudah tersentuh, maka dia akan berubah dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu metode kisah atau cerita. Metode ini adalah metode dengan cara menyampaikan cerita, baik kronologi ataupun kejadian suatu peristiwa yang dapat diambil hikmahnya. Baik itu suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau hanya rekaan semata. Yang kelima yaitu metode amsal atau perumpamaan. Metode amsal atau perumpamaan adalah metode yang sering digunakan di dalam Al-Quran atau hadis dan juga sering digunakan oleh guru-guru dalam mengajarkan muridnya. Misalkan saja dalam sebuah Al-Quran atau hadis ada yang menyebutkan bahwa orang yang munafik, kebingungannya orang munafik itu seperti kambing yang kebingungan di antara kambing-kambing yang lain. Itu terdapat dalam sebuah hadis. Dan jika kita menggunakan perumpamaan, maka usahakan menggunakan perumpamaan yang baik. Misalnya, jika orang yang berakhlak baik itu seperti pohon yang berbuah lebat, seperti itu, atau bisa menggunakan perumpamaan yang baik yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Menurut Hamzah Ya'qub, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama yaitu ada naluri dan hati nurani. Naluri adalah kesanggupan seseorang melakukan suatu hal secara spontan atau tidak melakukan latihan karena sesuatu itu telah tertanam dalam diri seseorang. Hati nurani adalah kehendak atau kemampuan seseorang dalam memilih hal yang baik dan buruk untuk melakukan sikapnya sehari-hari. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang diulang secara terus-menerus sehingga dilakukannya pun akan menjadi sangat mudah. Yang ketiga yaitu keturunan, yaitu penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya jika orang tuanya baik, maka anaknya pun ikut baik. Jika orang tuanya memiliki sifat-sifat buruk, maka anaknya pun memiliki sifat-sifat buruk. Sehingga orang tua itu harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anaknya. Yang keempat, keinginan dan kemauan keras, yaitu kehendak melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu ada lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi perkembangan pola pikir anak. Misalkan saja di sini pergaulan dengan teman, maka kita harus memilih teman yang baik agar sifat atau akhlak kita pun menjadi akhlak yang baik. Syekh Ali As-Sabuni pernah menegaskan bahwa jika ada seseorang yang agama dan akhlaknya diridhoi oleh Allah, maka kita harus menjadikan orang tersebut sebagai teman kita.
Karena sesungguhnya tabiat itu dapat dicuri atau diambil dari orang lain. Yang kedua yaitu pengaruh keluarga. Keluarga sebagai pendidikan pertama anak dan orang tua sebagai guru pertama bagi anak harus memberikan suri tauladan yang baik. Yang ketiga yaitu pengaruh sekolah. Sekolah sebagai pendidikan kedua atau pendidikan formal yang harus memenuhi tugasnya dan memenuhi tujuan pendidikan, yaitu untuk mendidik, mengajari, dan membimbing anak dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diaplikasikan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Masyarakat yang memiliki corak dan budaya yang khas akan menimbulkan minat, bakat, dan keterampilan bagi anak sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang baik dan budaya yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi anaknya. Selanjutnya ada kata motivasi dari Imam Syafi'i. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baiknya tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperbaiki amal kita dan sikap-sikap kita agar nantinya orang-orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik hingga akhir hayat kita. Sekian dari saya, Vina Ramadhani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.